Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Selamat pagi. Kembali pada hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Setelah apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita semua, hari lepas hari, mungkin situasi sulit, mungkin situasi berat, kita dengar di sana sini, ada begini, saudara ya. Bagaimana keadaan Indonesia ini. Tapi saudara, kalau hari ini kita boleh ada, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin tadi di pengumuman belum ada, tapi biarlah saya sampaikan lebih dulu. Ya, segenap keluarga besar GGP Immanuel Bogor menyampaikan duka cita kepada keluarga Ibu Liok Yok Eng, di mana anak tercinta Bapak Weli sudah kembali ke rumah Bapak di surga. Kiranya setiap anggota keluarga diberikan penghiburan, diberikan kekuatan dan terus berjuang. Dan satu lagi saudara, berita sukacita ya. Saya ucapkan selamat kepada keluarga besar Pak Barnabas Lukito. Ya, khususnya keluarga Pak Wahyu dan Yola di mana telah lahir putra yang wah luar biasa. Baik sekali saudara ya, cukup besar, cukup panjang ya, namanya Brata. Wah iya, Brata ya. Selamat dan kiranya terus kita berdoa anak ini boleh bertumbuh, berkembang dan juga orang tua atau Yola boleh pulih dengan total ya. Baik, mari kita akan beribadah bersama. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Persiapkan hidupmu, keberadaanmu, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, mungkin di rumah, di kamar, mungkin bersama dengan keluarga atau saudara sendiri. Mari kita mau berikan waktu kita. Dia layak disembah, dia layak diagungkan, dia layak ditinggikan. Buat semua yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, patutlah untuk kita menaikkan syukur kita. Sebab dia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pagi hari ini bersama-sama segenap umat-Mu Tuhan, kami beribadah kepadamu. Kami datang membawa diri kami yang sudah Tuhan tebus dan Tuhan selamatkan. Kami yang sudah Tuhan berkati, Tuhan pelihara hari lepas hari. Kami berikan diri kami sepenuhnya buat Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Nyanyian kami, tarian kami, tepuk tangan kami, keberadaan kami persembahkan buat Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberkati kami pun pada pagi hari ini, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami pastikan hanya Yesus yang kami tinggikan, tidak ada yang lain. Hamba-Hamba-Mu yang akan bertugas di dalam ibadah hari ini, Tuhan berkati. Segenap umat-Mu dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari gangguan-gangguan apapun. Dan kami mau serius, fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan yang memelihara dengan setia sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah pagi hari ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Kita yang siap beribadah bersama berkata, amin, haleluya. Silakan duduk, selamat beribadah, haleluya. Sekali lagi kami menyapa jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah sedang mau beribadah kepada Tuhan, seluruh keluarga. Saya menyapa shalom. Shalom. Kiranya berkat Tuhan turun atas semua keluarga, atas rumah tangga Bapak Ibu Saudara semua. Siapkan hatimu saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam pujian penyembahan ada kuasa.
Di dalam pujian penyembahan ada sukacita. Dalam pujian penyembahan ada kesembuhan. Dalam pujian penyembahan ada kekuatan yang baru. Amin. Apapun persoalan saudara saat ini, kita mau mengangkat pujian, kita mau memberikan penghormatan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Gloria, haleluya. Kita mau nyanyikan bersama-sama pujian ini dengan sukacita. Gloria. Kita tepuk tangan buat Tuhan yang ada di rumah. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita memuji Dia. Haleluya. Kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Yang di rumah katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yuk tepuk tangan. Haleluya. Kami mau bawa pujian kami kepadamu Tuhan, bersama seluruh keluarga kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Hai pemenang, katakan sekali lagi. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah, yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ini pujian kami bagimu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kita mau berikan pujian, hormat kepada Tuhan. Dia layak diagungkan. Sama-sama kita mau katakan, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, sekali lagi. Kau dahsyat Tuhan,
Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. We give You glory, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Kami bersorak pada Engkau Tuhan. Sama-sama. Gloria. Yeay, haleluya. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Gloria. Gloria, haleluya. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita mau tinggikan Dia, haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji. Yo, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan. Musuh kita dikalahkan karena kita pemenang, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, berikanku kekuatan. Untuk apa saudara? Untuk melakukan perkara yang hebat. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Bersama Roh, ungkapkan dengan iman, ku pasti menang. Ingin nama-Mu dipuji, sorak kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja Dia takkan beri kita akan pencobaan melebihi kekuatan kita saudara. Karena Dia berikan kekuatan, dan datang Dia akan pencobaan. Amin. Melebihi batas kekuatan-Mu. Kau yang berikanku kemuliaan, serupa dengan gambaran-Mu. Sama-sama. Bersama Roh, kita pasti menang. Ku pasti menang. Ingin nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak haleluya, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Hai pemenang, hai umat Allah, tepuk tangan dan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Roh Allah ada dalam diri kita yang menjamin kemenangan kita. Jangan takut, jangan bimbang. Yesus Tuhan, Immanuel, Dia menyertai saudara. Haleluya. Kita memuji Dia dengan segenap hati. Oh, dahsyat Tuhan. Ya.
Namamu dipuji. Suami istri, angkat tanganmu kepada Tuhan sambil engkau berdagang dengan tangan. Raja keagungan, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin, kau dahsyat Tuhan. Hormat dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Kau Raja, Raja keagungan. Sorak-sorai, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Kemenangan ada bersama dengan kami. Seluruh jemaat yang ada di rumah, silahkan duduk. Firman Tuhan berkali-kali menegaskan kepada kita bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ketika kita ada di bukit, ketika kita dalam sakit, Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel sampai akhir zaman, membimbing, menuntun, dan menolong kita. Haleluya. Siapkan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, buka telingamu. Dia ingin menyapa saudara hari ini, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebagai ungkapan iman kita nyanyikan pujian ini. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
menyertai kami Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan di dalam kesesakan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita sama-sama nyatakan Immanuel. Dia ada di dalam hidupmu, menyertai engkau. Jangan takut apapun musuh di depanmu, apapun itu, Dia menyertai kita. Sakit penyakitkah? Tidak ada yang dapat mengalahkan saudara. Immanuel, Immanuel, Engkau berserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Immanuel, 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 Engkau beserta. Yes, haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Kita bangkit berdiri yang di rumah, silakan. Kau bahkan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Yuk kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Haleluya Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kami karena Engkau menyertai kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Dalam ibadah online di rumah Tuhan pada saat ini, kami membawa seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, haleluya. Saat kami bahkan di dalam bayang-bayang maut, di dalam lembah yang kelam, Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Amin. Maka Tuhan pada siang hari ini setiap kami
menaikkan puji syukur kepada Tuhan bahwa Allah Immanuel selalu beserta dengan kami. Haleluya. Tuhan tidak pernah melepaskan diri kami. Dan saat ini Tuhan, seperti pujian kami, beserta dengan seluruh anggota besar kami, keluarga besar kami Tuhan, bersama-sama menyatakan bahwa Allah Immanuel itu adalah jaminan dalam hidup kami. Haleluya. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi kami, pakailah hamba-Mu semata hanya menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk menyampaikan dengan cara yang paling sederhana. Dan tolong kami supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara yang kasihi Tuhan. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Iya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, bahwa pada saat ini kita bersama-sama boleh belajar bagian dari firman Tuhan. Kita bersuka cita saudara yang kasih Tuhan, bahwa dalam keadaan seperti ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Maka itu mari kita cek sekali lagi sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Adakah keluarga kita yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita dan saat ini mungkin lagi di belakang di mana? Mari kita ajak bersama-sama. Ayo sama-sama tiap minggu untuk bisa beribadah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini mari kita baca firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita, yaitu bagaimana Christian lifestyle versus dengan keadaan dunia saat ini, yaitu modern lifestyle. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara yang kasih Tuhan, sambil menyiapkan firman yang akan disampaikan pada siang hari ini, saya sempat membaca beberapa komentari dari Alkitab. Bahwa ternyata yang disebut dengan dunia ini bisa berarti bahwa itu adalah planet bumi ini. Tetapi bisa juga berarti bahwa sesuatu kekuatan terorganisasi, yaitu apa saja yang di dalamnya. Bisa itu sistem ekonomi, bisa itu segala sistem yang ada di dunia ini. Apakah sistem kesehatan, bahkan dalam sistem pemerintahan. Nah, saudara kasih Tuhan, dan apa yang ada di dalamnya menunjuk kepada sesuatu objek material. Bisa itu harga diri kita, bisa segala sesuatu. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat apakah saat ini kita hendak belajar kemudian ini berarti kita anti terhadap kemajuan, sehingga kita menarik diri dari segala kemajuan dan kita tidak mau di dalamnya. Alkitab tidak mengatakan demikian, saudara. Tapi kita melihat bahwa ada sesuatu yang boleh kita lihat pada siang hari ini. Bahwa ada 3 hal yang Alkitab katakan, yaitu kita hidup tidak sebagaimana cara hidup orang yang tidak mengenal kebenaran. Pada siang hari ini saudara kasih Tuhan, saya berikan tema pada khotbah saya yaitu menang atas perlawanan terhadap prinsip kebenaran. Karena sesungguhnya saudara kasih Tuhan, nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai kebenaran yang kita anut pada saat ini dari setiap zaman selalu dilawan. Saudara tahu pada saat pertama kali waktu manusia diciptakan, ada firman yang disampaikan bahwa mereka harus taat untuk tidak menjamah dari pohon itu. Tetapi saudara, pada saat yang sama terjadi pembelokan dari informasi. Disinformasi bahwa bukankah Tuhan berkata, kemudian di belakangnya dikatakan lagi dengan kata-kata bukan. Allah berkata titik-titik firman-Nya kemudian bukan. Dan saudara kasih Tuhan, perlawanan terjadi di sana. Dan kalau kita tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan, maka ada konsekuensinya.
yaitu mereka akhirnya disebutkan dalam firman Allah, mati. Saudara kasih Tuhan, perlawanan terjadi dari setiap zaman. Nah saudara kasih Tuhan, saya sebelum menarik lebih jauh, saya senang dengan satu terjemahan sederhana mengatakan demikian dari ayat yang sudah kita baca. Karena segala sesuatu berasal dari dunia ini, menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah segala keinginan jahat yang berasal dari badan kita. Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata. Dan perasaan sombong karena apa yang kita miliki. Ketiga sifat tidak berasal dari Allah tetapi dari dunia ini. Ini dari terjemahan sederhana, saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab telah menyatakan pada kita, bukan kita menarik diri dari dunia. Tetapi ada 3 hal yang boleh kita lihat. Bahwa ada hasrat daging, ada hasrat mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang bukan berasal dari Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, pada siang hari ini kita boleh sama Tuhan diperkenankan kita masuk dalam tema ini. Mari kita bersama-sama, setelah tema-tema yang lalu kita telah diperkenalkan dan telah disampaikan. Ada satu ajaran yang benar di dalam dasar kita pengenalan kepada Tuhan. Yaitu kita memiliki pengenalan akan Kristus. Kemudian itu saudara dilanjutkan lagi dengan satu hal. Bahwa itu mempengaruhi sikap hati kita. Dan saat ini saudara, kita mau belajar di dalam penerapan kita. Yaitu di dalam praktik hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita saudara dalam anggota keluarga kita tentu bersinggungan saudara dengan keadaan duniawi saat ini. Bagi bapak, bagi ibu, bagi adik-adik remaja, bagi anak-anak sekalipun, kita selalu bersinggungan dengan dunia ini. Maka itu Alkitab menuntun kita pada siang hari ini. Dan boleh menjadi parameter dalam hidup kita. Barometer dalam hidup kita. Bahwa keinginan dunia, yaitu tadi yang disebutkan. Cara hidup yang tidak mengenal kebenaran. Untuk memuaskan daging, untuk memuaskan mata. Itu tidak berasal dari Bapa. Lalu bagaimana sedangkan kita hidup di dunia? Maka itu bagaimana kita bisa menang atas perlawanan terhadap prinsip kebenaran itu. Nah saudara kasih Tuhan. Kalau kita lihat saudara, pada saat ini kondisi ini tentu tidak terlepas dari keadaan di masa-masa yang lalu. Kalau kita lihat di dalam ringkasan khotbah, itu terjadi bahkan dari masa yang lalu. Terjadi perlawanan terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Pada saat Nuh menyampaikan kebenaran, selama jangka waktu yang panjang. Untuk orang apa? Pada zamannya, pada gaya hidup pada saat itu. Supaya mereka mengenal Allah. Tetapi yang terjadi saudara, tidak digubris, tidak didengarkan. Gaya hidup pada zaman Nuh menentang prinsip kebenaran. Kita akan maju lebih jauh saudara. Saudara masih melihat suatu saat ada daerah Pentapolis. Ya. Diduga ada di daerah barat daya atau utara dari Laut Mati. Ini ada 5 kota saudara di dalam Kejadian. Di seberang Yordan, saat Lot mulai memilih, wah indah sekali, seperti taman Tuhan. Menarik, luar biasa. Menggerakkan hati kita untuk apa? Bisa memilih. Abraham tidak memilih lebih dulu. Bukan apa yang dilihat oleh mata. Tetapi silakan Lot, kamu pilih yang menurut pandanganmu baik. Supaya tidak ada pertengkaran di antara kita. Pilih yang terbaik. Daerah Pentapolis ini saudara kasih oleh Tuhan. Ada Sodom, ada Gomora, ada daerah Atma, ada Zeboim, ada Bela atau Zoar. Gaya hidup saat itu, gaya metropolis saudara, di zamannya.
Abraham di tempat yang lain dengan dia takut akan Tuhan. Tantangan bagi orang percaya, ya tantangan bagi orang percaya di zamannya. Mengapa? Karena selalu bahwa ada perlawanan terhadap kebenaran. Di sana terjadi dosa-dosa, ada penyimpangan seksual, ada keegoisan, ada amoral, asusila. Ternyata saudara, gaya hidup pentapolis pada zamannya menentang prinsip kebenaran. Kalau kita maju lagi, apakah kita sering dengar pada zaman Ayub, pada masa pembuangan, pada masa pasca pembuangan, ternyata saudara di sana mencatat ada sedikit umat saja yaitu sisa yang saleh. Berarti saudara, pada zaman itu pun, di kalangan orang saleh pun, ada sesuatu, ada gaya hidup di luar yang menentang akan Allah, melawan prinsip kebenaran. Kemudian saudara, kalau melihat di abad pertengahan, pada saat masa pencerahan, orang berpikir, kalau terus berkutat di dalam kondisi begini, maka ini sesungguhnya ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan pikiran kita. Bagaimana kalau pikiran ini dikembangkan dengan baik? Apakah tercatat dengan kemajuan? Ya, tercatat dengan kemajuan. Begitu banyak penemuan, manusia maju, melesat maju. Tetapi bersamaan dengan melesat maju, manusia mulai mengandalkan pikirannya. Pikiran ternyata lebih utama dari Allah. Kebenaran dilewati. Dan pada zaman itu, saudara, manusia mengandalkan pikirannya. Gaya hidup pada saat itu ternyata menentang kebenaran. Perang Dunia I dicatat, Perang Dunia II dicatat, dan ada kebejatan-kebejatan juga yang dicatat di sana. Tetapi bagi orang percaya yang takut akan Tuhan, dia tetap bertumbuh di dalam pikiran dan pengenalan akan Kristus, di dalam ketundukan akan Allah. Banyak penemuan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dan mereka di dalam takut akan Tuhan. Jadi orang Kristen tidak anti kepada kemapanan, tidak anti kepada kemajuan, tidak. Tetapi kita tetap di dalam penundukan kita kepada Tuhan. Nah sekarang kalau kita maju lagi baik di dalam zaman modern maupun postmodern ini. Segala sesuatu ada di dalam genggaman tangan. Mau apa saja bisa di dalam genggaman tangan. Mau apa saja bisa kita lakukan. Tidak ada lagi jarak pemisah. Apalagi kalau 5 tahun mungkin 10 tahun ke depan. Kecepatan tidak lagi pakai kabel. Dulu pakai kabel. Sekarang pakai fiber optik. Ke depan itu akan pakai cahaya. Kecepatan akan menjadi 1000 kali lipat, 2000 kali lipat. Bagaimana kali itu terjadi? Mungkin segala sesuatu hanya kalau dulu menit, sekarang hanya tinggal detik. Atau sepersekian detik. Manusia modern menantang kita. Anak-anak muda sekarang lebih senang daripada baca firman. Masih lebih senang dengan gadgetnya. Keluarga terpisah-pisah dengan gadget. Ini menjadi tantangan buat kita. Apakah berarti kita orang-orang Kristen tidak boleh menggunakan gadget kalau gitu? Apakah kita tidak boleh menggunakan alat-alat modern? Saudara, sekali lagi firman Allah tidak menyatakan demikian. Tapi kita mesti menundukkan diri kepada Allah. Dan kita tetap maju di dalam kemajuan zaman itu di dalam takut akan Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, sekarang ini saudara, sisi humanis manusia ini semakin redup. Kalau dulu di jalan tol masih ada orang yang memberikan tiket. Sekarang sudah gak ada lagi. Dulu kalau iklannya masih ada iklan suatu vitamin, masih ada orang di sana yang memberikan tiket. Sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin 10-20 tahun lagi industri itu akan diambil alih oleh robotik. Mungkin. Karena di luar negeri sudah demikian saudara. Kita tidak bisa melawan. Sisi manusia dengan manusia sudah menjadi seseorang dengan seseorang seperti mesin saja. Nah kita hidup di dalam zaman ini. Zaman yang egosentris. Zaman yang sudah mementingkan sendiri-sendiri. Antroposentris. Tidak lagi berpusat kepada Allah. Satu persatu tanpa kita sadari.
Zaman menantang kita. Bisa dengan halus digeser atau dengan kasar berhadapan dengan kita. Tapi zaman ini kita ada di zaman ini, yaitu di zaman modern ini. Sisi individual semakin kuat. Materialistik, konsumeris, hedonis. Seorang filsuf sudah menyatakan, dia mengatakan apa yang menjadi tujuan akhir manusia. Dikuatkan sama yang lain saudara, namanya Aristippus. Ternyata menurutnya, kesenangan itu sudah dimulai dari bayi. Kalau dia tidak mendapatkannya, dia akan mulai berusaha untuk mendapatkan dari sumber yang lain. Zaman ini saudara, itu luar biasa. Kesempatan itu begitu terbuka untuk mendapatkan kesenangan. Terbuka untuk menjadi kita semakin jauh dari Tuhan. Terbuka untuk kita semakin berdosa. Terbuka untuk kita semakin tidak mengenal kebenaran itu. Tetapi yang di luar saudara, membuka diri dengan lebar dan semakin lebar. Dan semua bisa terjadi di dalam genggaman tangan kita. Di dalam keluarga kita tantangan itu. Di dalam anak-anak kita. Kepada cucu-cucu kita. Kepada istri, kepada suami. Maka itu penting sekali bahwa ada perlawanan luar biasa. Ini bukan hanya satu fenomena, oh ini ada gaya Kristen, ini ada gaya modern, hanya satu fenomena. Tetapi ini adalah masalah serius. Karena terjadi perlawanan yang luar biasa dari awal mulanya. Bahwa yang namanya kebenaran selalu akan ditentang. Selalu akan coba diruntuhkan, akan dibelokkan, akan coba dijatuhkan. Saat ini kita kalau menyadari dalam zaman ini, mari kita bersama-sama. Firman tadi menyatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Keinginan dari daging. Mengapa ini penting? Karena kita telah mewarisi di dalam daging ini, yaitu keberdosaan. Sesuatu tidak terkendali saudara rasanya. Apa saja menuntut dari daging kita. Menuntut untuk dipuaskan. Seperti tadi yang katakan, apa sih yang penting? Orang kalau dia tidak dipuaskan, dia akan mencari. Mencoba mencari. Untuk apa? Untuk memuaskan dirinya. Maka itu dalam istilah ada banyak. Ada hedonis, ada konsumeris. Tapi kita bisa hanya simpulkan bahwa ternyata manusia ingin memuaskan kedagingannya. Kita lihat saat ini saudara, keinginan mata, iya. Orang Yahudi saudara menyebutkan bahwa dari mata itu menjadi jendela dari jiwanya. Apa saja yang dilihat saudara. Menarik saat ini. Dan kalau saudara tidak perlu jauh keluar, sekarang pada PSBB tidak bisa kemana-mana. Tapi saudara tetap bisa menengok dunia dengan gadget saudara. Menarik saudara. Dan pada saat yang sama bisa melakukan segala sesuatu dengan apa yang dengan mata kita. Wah ini kayaknya bagus, ini kayaknya bagus, ini lebih bagus lagi, ini lebih bagus lagi, ini sangat bagus lagi, ini lebih sangat bagus lagi. Keinginan mata masuk kadang menjadi dosa dalam hidup kita. Itu yang dikatakan, itu bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia ini. Kemudian ada yang ketiga saudara, ternyata ada bagian yaitu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup saudara menyatakan pada kita, saat ini manusia dan manusia itu semakin menyombongkan diri. Kita tidak bisa tutupi saudara. Tapi kalau masuk di dalamnya, kita masuk di dalam perlombaan kesombongan diri. Maka sungguh saudara, seperti perlawanan-perlawanan di saat yang lalu, maka Alkitab telah memberikan tulisan, itu bukan berasal dari Bapa. Karena Alkitab mencatat bahwa orang yang percaya itu adalah di dalam penyangkalan diri. Dia di dalam ketundukan akan Allah. Maka itu saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 2:15 juga dinyatakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Nah saudara, pada saat ini kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana sekarang pertanyaannya supaya kita menang atas perlawanan terhadap prinsip kebenaran? Yaitu jika kita mengerti akan tujuan Allah di dalam hidup kita. Kalau kita mengerti tujuan Allah dalam hidup kita dari mulanya, maka kita akan melihat bahwa kepentingan Allah itu terjadi dalam hidup ini. Bukan sekedar kita dilahirkan, lalu kemudian kuota habis, kemudian meninggal. Tidak. Tapi Allah punya tujuan-tujuan. Maka itu di dalam gereja ini nyatakan, ada bagian pengajaran yang penting, ada bagian sikap hati yang penting, dan saat ini kita bisa menerapkan dalam sikap, yaitu praktik hidup kita sehari-hari. Ternyata saudara kasih Tuhan, materi siang hari ini kita ambil di dalam 1 Yohanes 2 dan 1 Yohanes 1. Di dalam 1 Yohanes 1 saudara, itu dikatakan bahwa tujuan Allah adalah Dia menginginkan bahwa kita hidup menjadi saksi. Jadi bahwa tujuan Allah adalah hidup menjadi saksi. Saat kita tahu saudara, kita hidup di dunia, tetapi tujuan Allah itu tidak pernah dibatalkan. Bahwa tujuan hidup kita ditujukan untuk tujuan Allah, yaitu hidup menjadi saksi. Rasul Yohanes sudah menyatakan, yang dilihat, segala yang didengar, yang diraba, itu yang hendak disaksikan oleh Dia. Ada satu kepentingan besar yang dinyatakan, yaitu saksi. Anak-anak kita tidak bisa kita abaikan. Orang tua bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalangan tua, kalangan muda, kalangan remaja, penting sekali mengingat bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi saksi. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas perlawanan terhadap prinsip kebenaran itu? Di dalam 1 Yohanes 6 ayat yang ke-7 juga dinyatakan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi nggak ada ceritanya saudara, ngaku Kristen tapi sekaligus juga berbuat yang menentang kebenaran. Ini prinsip Alkitab saudara. Jadi apa saudara? Bahwa tujuan Allah adalah hidup di dalam kebenaran. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang atas perlawanan terhadap prinsip kebenaran? Hiduplah di dalam kebenaran itu. Di dalam kebenaran itu. Kemudian yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni secara segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi saudara, ayat ini tidak berarti bahwa saudara bebas berbuat dosa. Tidak. Tapi justru ayat ini bahwa menyatakan bahwa tujuan Allah adalah kita hidup tidak di dalam dosa atau hidup di dalam pertobatan, yaitu hidup baru. Itu tujuan Allah. Tujuan Allah. Karena Allah kudus, maka hendaklah kita kudus. Saudara kasih Tuhan, pada siang hari ini kita mau belajar dan telah belajar firman Tuhan. Bagaimana Christian lifestyle versus modern lifestyle. Ternyata kebenaran itu ditentang dari segala zaman. Lebih-lebih lagi di zaman modern ini. Maka pada siang hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Cara hidup yang tidak mengenal kebenaran. Cara hidup yang hanya memuaskan keinginan daging. Cara hidup yang hanya ingin memuaskan keinginan mata. Itu tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Bagaimana menang? Kita mengerti akan tujuan Allah dari mulanya. Hiduplah dan ingat bahwa tujuan Allah dari mulanya adalah supaya kita menjadi saksi. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Supaya hidup kita di dalam pertobatan. Di dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kiranya ini menjadi berkat buat setiap kita, buat saya,
buat setiap kita yang hadir pada siang hari ini, Tuhan memberkati kita. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Wow, puji Tuhan saudara. Kita tahu sekarang atau kita disadarkan bahwa prinsip-prinsip kebenaran atau kebenaran itu sendiri akan terus dilawan oleh dunia ini. Untuk itu 3 hal penting baik sekali saudara. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya jadi saksi akan kebenaran itu saudara ya. Jadi saksi. Di tengah yang sangat sulit kondisi ini jadi saksi. Lalu yang kedua adalah hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah pahami, mengerti tujuan Allah dalam hidup kita. Ya, dan kita terus akan menjalani hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih untuk hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan untuk pada pagi hari ini, Mari kita angkat satu pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama-sama jemaat Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama, sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bersama-sama Yesus kau kebenaran. Dialah kebenaran dalam hidup kita. Dunia ini terus melawan kebenaran ini. Firman Tuhan telah jelas menyatakannya bagi kita. Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu. Haleluya. Ku perlu anugerah-Mu. Namun setiap kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita hidup tetap dalam posisi kita sebagai orang-orang yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup, katakan ku hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tetap memandang-Mu. Haleluya.
percaya di tengah dunia ini. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup, bagaimanapun keadaan dunia, hidup bagi seburuk apapun iblis menarik dunia ini kepada kesia-siaan, kepada dosa, kepada gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi setiap kita orang percaya, kita berikan diri kita kepada Allah untuk kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Selama ku hidup, inilah komitmen kami Tuhan. hidup bagi Selama ku hidup bagimu. Tetap memandangmu. dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pujian ini menjadi komitmen kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami orang-orang percaya. Kami yang menyebut diri kami sebagai orang-orang Kristen. Kami yang mengikuti gaya hidup Kristus di tengah dunia ini. Ini komitmen kami. Kami hidup buat Tuhan saja. Kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak mau terpengaruh dengan dunia ini. Yang semakin lama iblis buat semakin rusak. Firman Tuhan hari ini menjabarkan semuanya. Namun kami tetap berada pada kebenaran. Dan kami terus menjadi saksi-Mu bagaimana hidup benar di tengah dunia ini. Di tengah situasi yang sulit saat ini. Kami tetap hidup benar. Kami mau tunjukkan kami tidak terpengaruh dengan dunia ini. Dengan segala keangkuhan hidup. Dengan segala keinginan mata yang firman Tuhan telah sampaikan. Yang berasal daripada iblis. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau tetap menjadi saksi Kristus. Hidup benar dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini dalam ibadah. Kami menikmati apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kami. Dan kami aminkan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Ampuni kami kalau kami sudah berjalan jauh dari kebenaran. Ampuni kami kalau secara kami mungkin tidak sadar. Kami sudah mengikuti arus dunia ini. Kami mengikuti gaya hidup modern yang saat ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan kebenaran. Ampuni kami. Mampukan kami untuk kami tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu. Terima kasih buat pernyataan kesalahan hidup kami. Untuk kami kembali, untuk kami dididik dalam kebenaran. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Rudi yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, Tuhan berkati rumah tangga, pelayanannya. Tuhan buat menjadi terus berhasil dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Bersama-sama kami berdoa bagi keluarga dari Ibu Liao Kiok Eng yang saat ini mungkin sedang berduka. Kiranya Roh Kudus menghiburkan, memberikan kekuatan. Sepeninggal dari anak tercinta, saudara tercinta, Bapak Weli yang sudah Tuhan panggil lebih dulu rumah Bapak di surga. Kiranya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap anggota keluarga. Dan semangat terus maju, mengikut Tuhan dengan setia. Dan satu saat nanti akan berjumpa kembali dengan para kekasih. Dan Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Ibu Liao Kiok Eng sendiri Tuhan. Berikan kekuatan, damai sejahtera dalam hidupnya, sukacita. Untuk dia terus semangat berjuang menjalani kehidupan. Selama Tuhan izinkan masih ada di dunia ini. Dia boleh terus semangat. Semangat menjadi berkat
berbuah-buah dapat dirasakan oleh semua orang, banyak orang. Kami berdoa buat Pak Dikio Tuhan, jamah kondisi matanya. Kami percaya bahwa hari lepas hari Tuhan pulihkan. Terus ada kemajuan bukan kemunduran Tuhan. Terus Tuhan pulihkan, perjumpakan dengan dokter yang tepat untuk terus Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan. Buat Vina juga Tuhan, terus pulihkan kekuatannya, pulihkan kesehatannya. Kami bersama berdoa buat keluarga Pak Wahyu, Yola. Kami bersyukur kalau Brata boleh lahir dengan sehat, dengan selamat. Semua karena anugerah Tuhan. 9 bulan di dalam kandungan. Tuhan telah berkati dan berikan pertumbuhan. Dan keluar, lahir ke dalam dunia ini. Dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Pemulihan bagi Yola juga. Terus kekuatan dan kesehatannya. Dan biarlah anak ini terus bertumbuh berkembang. Menjadi keturunan ilahi yang menaklukkan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sungguh buat siang hari ini. Kami bersama berdoa setiap umat-Mu. Bagi bangsa kami Tuhan. Kami mendengar di sana sini kabar yang kurang baik Tuhan. Bahkan pengetatan-pengetatan diadakan lagi, terjadi lagi. Oh Tuhan Yesus, yang kami bisa andalkan hanya Engkau Tuhan. Amin. Kami berseru kepadamu Tuhan Yesus, tolong. Amin. Tolong bangsa ini Tuhan. Kami berseru, bangsa ini butuh kasih Tuhan. Ya, amin. Tolong Tuhan bangsa ini. Nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu atas bangsa kami. Setiap para ahli medis, setiap mereka para ahli, dokter, suster, perawat, rumah sakit. Berikan kemampuan bagi mereka untuk mereka boleh mengerjakan bagian tugas mereka dengan baik. Melayani dengan sungguh-sungguh. Setiap para pemimpin bangsa ini Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Tetap teguh, tidak memihak kepada kiri dan kanan. Tapi sungguh-sungguh melayani bangsa ini dengan baik. Dan kiranya Engkau berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang besar atas bangsa kami. Kami umat-Mu akan terus berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Inilah ibadah kami kepadamu. Dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa syukur. Kami berikan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami berikan diri kami bagi Tuhan. Layaklah Engkau menerima segalanya dalam kehidupan kami. Setiap jemaat Tuhan kiranya diberkati Tuhan. Dipelihara kehidupannya, dituntun dalam menghadapi masa yang sulit ini. Tuhan pelihara kehidupannya. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan. Dan hindarkan, jauhkan dari sakit penyakit, dari virus, bakteri apapun dalam nama Yesus. Berikan ketenangan, berikan kesabaran, berikan damai sejahtera bagi setiap jemaat Tuhan. Dan kami bersama-sama akan tampil sebagai pemenang. Melewati badai hidup ini. Dan kami boleh menikmati pelangi yang indah di depan sana. Yang pasti Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas dalam ibadah hari ini. Setiap pelayan multimedia yang sudah berusaha dengan keras. Supaya kami bisa menikmati sama-sama ibadah pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan minggu yang baru ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi yang kami tahu Allah Immanuel beserta dengan kami. Dan jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami mampu, diberi kemampuan menjalani dunia ini. Terpuji-puji nama-Mu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang telah membuktikan kasih-Nya yang besar atas kita. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dia yang tinggal dalam hidupmu, Dia yang menjadi penghibur, menjadi penolong, mengingatkan kau akan janji-janji firman Tuhan. Sehingga kau menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang diberkati dan percaya bersama berkata, amin, haleluya. Immanuel, Immanuel,
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Amin.